Siapa sih Habib Djassin itu? Hans Bagué-Djassin, atau lebih dikenal sebagai Habib Djassin, adalah seorang sastrawan, kritikus sastra, penerjemah, penyunting, dan cendekiawan Islam asal Gorontalo. Hans Bagué-Djassin lahir di Gorontalo pada 31 Juli 1917. Ia merupakan putra dari pasangan Habib Bajau dan Bagus Mantu Djassin, seorang staf administrasi di BPN. Bagus Mantu Djassin atau ayah Habib Djassin sangat senang membaca, bahkan ia mempunyai perpustakaannya sendiri. Pengaruh yang diberikan sang ayah terhadap Habib Djassin membawanya menyelami dunia sastra. Hai Ceris, kamu udah info nggak tentang pendidikan Habib Djassin? Ada nih, berdasarkan detik.com, riwayat pendidikan Hans Bagué-Djassin meliputi Hollands English School atau disingkat menjadi HIS di Gorontalo yang setingkat dengan sekolah dasar. Lalu, Hogerberger School atau HBS di Medan yang setingkat dengan sekolah menengah pertama dan atas selama 5 tahun. Habib Djassin kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Sastra di Universitas Indonesia pada tahun 1957, serta ilmu perbandingan kesusastraan di Universitas Yale, Amerika Serikat pada tahun 1958 sampai 1959. Nah, memangnya dengan pendidikan seperti itu, Habib Djassin bekerja sebagai apa saja sih? Nah, sini aku kasih tahu guys. Jadi gini, setelah menempuh pendidikan di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Habib Djassin mulai aktif di dunia kesusastraan Indonesia. Karirnya itu nggak main-main. Dia dikenal sebagai Paus Sastra Indonesia karena kontribusinya yang luar biasa dalam kritik sastra. Beliau pernah jadi redaktur majalah sastra dan juga mendirikan pusat dokumentasi sastra Habib Djassin yang sampai sekarang jadi rujukan penting buat para peneliti dan pencinta sastra. Selain itu, Habib Djassin juga sempat menjadi dosen Fakultas Sastra UI dan banyak membimbing generasi sastrawan muda. Nah, jadi sekarang kalian sudah tahu kan kalau karir Habib Djassin itu berdampak besar buat perkembangan sastra di Indonesia. Nah, setauku ada beberapa karya Habib Djassin yang terkenal nih. Apa aja ya, Sel? Dan apa aja sih dampak dan pengaruhnya bagi kesusastraan Indonesia? Wow, ternyata Habib Djassin ini jagoan banget ya dalam dunia sastra. Kalau ngomongin tentang karya apa yang populer, karya apa yang memiliki dampak signifikan, sepertinya setiap karyanya Habib Djassin ini punya dampaknya tersendiri ya. Tapi aku punya 2 karya Habib Djassin yang menurutku keren dan kalian juga harus baca. Yang pertama adalah Angkatan 45. Lewat karyanya Habib Djassin Angkatan 45, bayangin deh, buku ini tuh kayak mesin waktu yang bisa bawa kita ke era penting banget buat sastra Indonesia. Kita jadi ngerti gimana sih para penulis zaman itu membangun identitas bangsa lewat karya-karya mereka. Buku ini juga isinya mengenai sejarah tentang para penulis keren setelah merdeka. Mereka ini istilahnya kayak pemberontak gitu. Tahu nggak kenapa? Karena mereka berani menuangkan ide-ide baru dan semangat perjuangan lewat tulisan. Ada juga yang namanya Chairil Anwar, si binatang jalang. Ada Asrul Sani, dan banyak lagi. Melalui itu, kita jadi tahu, oh ternyata begitu toh cara mereka membangun identitas bangsa lewat kata-kata. Ada nih karya Habib Djassin yang judulnya Tifa Penyair dan Daerahnya. Lewat karya Habib Djassin ini, kita bisa bayangin nih, kita diajak keliling Indonesia tanpa perlu packing koper gitu. Dan juga lewat karya ini, lewat buku ini, Habib Djassin tuh menunjukkan betapa kaya dan beragamnya sastra di tiap daerah. Dan juga kita jadi sadar, ternyata sastra Indonesia tuh gak cuma yang dari Jawa aja loh, tapi ada banyak mutiara tersembunyi di daerah-daerah lain yang gak kalah keren. Nah, ternyata Habib Djassin ini salah satu kritikus sastra yang dia itu orangnya unik loh. Yang pertama,
Habib Jassin ini seorang kritikus yang asik. Habib Jassin gak cuma ngasih kritik loh, tapi dia juga ikut mengajak kita buat lebih peka dan cinta sama karya sastra. Yang kedua, Habib Jassin ini juga sebagai promotor sastra, yang mana Habib Jassin juga menulis banyak buku dan menerjemahkan karya sastra asing biar kita jadi makin kaya ilmu dan wawasan kita semakin luas.